keramah tamahan orang Batak itu sudah hilang. Sekarang ini semuanya dihitung dengan hitung-hitungan, ada untungnya nggak buat saya, ada hitung-hitungan rupiahnya. Sekarang enggak, itu keramah tamahan Batak itu nggak seperti itu. Mari kita berkorban demi Samosir yang akan datang. Ya kita belajarlah berapa bupati yang sudah ada, benar nggak sih mereka bekerja untuk rakyat atau hanya untuk membayar uang yang sudah dia keluarkan selama masa kampanye? Apa ya kita rela? Iya. Samosir yang indah itu tinggal kenangan. Iya. Saya nggak rela. Horas, selamat siang. Saya Fernandes Tanggang, Green Bita TV. Hari ini kita sedang berada di kantor PGI Pusat Jalan Salemba Raya dan ingin ngobrol bersama Ketua Umum PGI yaitu Amang Pendeta Gomar Gultum. Setelah kunjungan beliau kemarin ke Kabupaten Samosir dan berkenan ngobrol bersama Green Bita TV, nah kita juga diberi kesempatan untuk ngobrol langsung di kantor PGI Jakarta. Nah langsung saja kita sapa Amang Pendeta Gomar Gultum. Oras Amang, Oras, apa kabarnya? Kabar baik, senang Tuhan. jumpa dengan Lai Fernando dan juga semua teman-teman, saudara-saudara di Samosir yang apapun yang sedang Anda kerjakan dan dimanapun Anda berada sekarang. Ya, khususnya di kawasan masyarakat kawasan Danau Toba ya, Bang ya? Ya, betul. Baik, Amang Pendeta Gomar Gultum. Nah, ini kan menjelang Paskah ini, Amang. Di Paskah yang indah ini pastinya banyak masyarakat, khususnya masyarakat Batak dan yang merayakannya merasakan ada hal-hal yang penting yang ingin didengarkan oleh seorang Amang sebagai ketua umum PGI Persatuan Gereja Indonesia. Mungkin ada yang mau disampaikan Amang untuk masyarakat di kawasan Danau Toba khususnya menghadapi Paskah ini. Silakan Amang. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh masyarakat Samosir, khususnya bagi Anda yang merayakan Paskah. Kita tahu bersama peristiwa Paskah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kematian dengan kebangkitan Kristus. Dan mestinya dengan perayaan Natal itu Kristus sedang mengundang kita untuk masuk dalam kehidupan baru bersama Kristus yang sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa kematian itu. Dan oleh karenanya kita diajak menjalani hidup baru. Apa artinya itu? Kita harus meninggalkan cara-cara lama. Iya. Cara-cara lama telah dikubur bersama Yesus dan sekarang dia bangkit membawa cara-cara baru bagi kita dalam perjalanan peziarahan di dunia ini bersama Kristus. Oleh karenanya menyangkut bagaimana menata Samosir sebagai kepingan sorga yang jatuh di bumi. Ditata secara baru, tidak lagi dengan cara-cara lama. Kita sedang menjelang pilkada yang akan berlangsung mungkin 7 bulan lagi, termasuk pemilihan Bupati Samosir, pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bagaimana cara-cara lama kita tinggalkan, masuki cara baru. Dan tidak lama lagi bagi warga HKBP akan memilih pimpinan yang baru, Porus dan jajarannya. Bagaimana kita meninggalkan cara-cara lama dan memasuki cara-cara baru. Itu yang saya pahami sebagai makna terdalam dari sebuah perayaan Paskah. Kita dibangkitkan untuk masuk dalam kehidupan baru bersama Yesus dan berjalan bersamanya menata dunia yang di mana Tuhan tempatkan kita sekarang ini. Saya berharap saudara-saudara di Samosir juga merasakan sukacita Paskah dan berarti juga ikut diajak memasuki cara-cara baru dalam hidup ini. Saya kira. Terima kasih Amang Pendeta Gomar. Nah, terkait tentang pesan Paskah yang Amang sampaikan tadi, bahwa ada pola kehidupan yang lama yang sudah kita tinggalkan. Nah, kalau boleh tahu Amang, apakah pola kehidupan yang lama itu termasuk juga bagaimana masyarakat dalam kehidupan berdemokrasinya dan juga kehidupan bagaimana menghargai sesama seperti itu? Ya, cara-cara baru ini bisa dalam banyak hal dalam menata kehidupan bersama. Saya sebelum soal demokrasi dan pemilihan yang disebutkan tadi, saya mau lihat konteks Samosir misalnya. Selama ini kan kita hanya menikmati saja curahan berkat Tuhan lewat Danau Toba yang indah, alam yang subur dan sebagainya, pegunungan yang baik, air terjun yang walaupun sekarang sudah makin mengering karena ulah kita.
kita tidak bisa lagi dengan cara-cara lama hanya mengaminkan itu semua dan menunggu orang lain memperbaiki dan merawatnya, menunggu pemerintah merawatnya. Dengan cara baru berarti kita ikut bertanggung jawab memelihara kelestarian dan kelestarian lingkungan yang Tuhan berikan buat kita gitu. Jadi misalnya bagaimana kita tidak menebang hutan semena-mena, bagaimana kita tidak membakar kayu semena-mena, tapi mulai merawat itu semua. Juga termasuk misalnya kalau ada lubang-lubang di jalanan ya kita tutup dong. Jangan dibiarkan begitu aja sehingga kalau malam nanti sepeda motor lewat. Itu cara lama, menunggu orang lain memperbaikinya. Kita harus mulai. Termasuk juga bagaimana menyambut orang-orang yang datang dengan cara-cara baru yang menyejukkan buat siapapun yang datang ke Samosir. Keramah tamahan orang Batak itu sudah hilang. Sekarang ini semuanya dihitung dengan hitung-hitungan, ada untungnya nggak buat saya, ada rupiahnya, rupiahnya. Sekarang enggak, itu keramah tamahan Batak itu nggak seperti itu. Apa ya, yang selalu dikatakan Paridahan Nasuksuk. Pokoknya selalu sedia menyambut orang lain. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan yang baru sekarang ini. Kehidupan baru bersama Kristus adalah hospitality atau keramah tamahan. Itu buah Paskah itu. Jadi ada untuk menggembirakan orang lain, ada untuk membahagiakan orang lain, ada untuk membuat orang lain merasa nyaman. Jadi siapapun yang datang ke Samosir, nyaman dia. Nah kalau itu terjadi, Samosir akan bagaikan gula buat semut. Semua orang datang ke sana. Baik. Dan pada gilirannya ya kita juga yang menikmati hasilnya gitu. Baik. Nah itu cara-cara lama soal yang sederhana. Tapi cara-cara baru tadi disinggung soal demokrasi ya. Kita kan baru menyelenggarakan pemilu. Iya. Yang banyak ahli bilang ini pemilu yang tidak sebaik pemilu-pemilu sebelumnya karena berbagai hal. Nah kita akan memasuki pilkada 7 bulan lagi. Apa iya kita mau teruskan cara-cara lama? Wani Piro kata orang di Pulau Jawa ini bilangnya Wani Piro. Sadia. Itu cara-cara lama. Kalau saya mau katakan dengan Paskah itu adalah Kristus telah berkorban untuk kita. Iya. Bukan karena dia mau mengharapkan sesuatu. Karena kasih ya. Karena kasih. Berani nggak kita sekarang memasuki tahun pilkada yang akan datang, bukan lagi Sadia, bukan lagi Wani Piro, tapi kita bersama-sama menyepakati siapa menurut kita yang terbaik menurut kita. Dan kita berjuang memilih dia, bahkan memperjuangkan dia. Jadi begini, saya selalu katakan, stop memberikan proposal kepada calon-calon yang akan maju. Stop mengajukan permohonan sumbangan kepada calon-calon. Sebaliknya, pelajari calon-calon yang ada. Kalau menurut Anda dia bagus, secara objektif sangat bagus, kumpulkan uang, kumpulkan persembahan untuk membantu dia. Iya. Jadi jangan terbalik. Itulah cara-cara baru dari orang yang sudah menghidupi Paskah. Berkorban. Mari kita berkorban demi Samosir yang akan datang. Ya kita belajarlah berapa bupati yang sudah ada. Benar nggak sih mereka bekerja untuk rakyat atau hanya untuk membayar uang yang sudah dia keluarkan selama masa kampanye? Nah kalau sekarang kita menyumbang buat calon yang akan datang, bukan meminta, pasti dia akan berbuat buat Samosir. Betul. Itu yang saya harap itu terjadi nanti karena ya Paskah ini tadi. Baik. Nah, bahwa Paskah, pengorbanan Kristus juga mengingatkan kita supaya kita tetap mengasihinya, juga mengasihi sesama, juga jangan lupa mengasihi lingkungan. Nah, pada dasarnya di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir juga, bahwa hutan dan juga lingkungannya sudah mulai terdegradasi. Banyaknya sekarang terlihat bagaimana akibat dari penebangan-penebangan tersebut, bencana alam akhirnya yang jadi korban rakyat kecil. Bagaimana Pendeta Gomar melihat ini dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ya, saya mengikuti berbagai pemberitaan tentang bencana yang terjadi di Samosir. Buat saya sangat miris ya, kok Samosir bisa banjir, bisa longsor di satu sisi, dan di sisi lain ada daerah-daerah yang kekeringan di Samosir. Air susah di beberapa tempat. Nah ini sebetulnya fenomena-fenomena bencana seperti ini adalah jeritan alam. Karena kita telah memperlakukan alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan Pulau Samosir.
Pulau Samosir itu Tuhan ciptakan loh. Iya. Dan ketika Tuhan menciptakan Samosir, Danau Toba dan sekitarnya, Iya. Dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 31, lihatlah semuanya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Sungguh Tuhan amat sendiri melihat Samosir, Pulau Samosir, Danau Toba, dedaunan, kacang dan sebagainya itu sangat baik menurut Tuhan. Tapi kita rusak. Kita tebangin pohon semena-mena. Kita keringkan danau, pea dan sebagainya. Iya, betul. Kerbau tidak ada lagi. Kan tidak ada lagi kerbau liar di Samosir sekarang ini. Dan muncullah banjir, muncullah longsor, muncullah bencana-bencana sebagai bentuk protes alam terhadap perilaku kita. Dan negara, pemerintah Kabupaten Samosir yang mestinya merawat itu semua, mengajak rakyat itu merawat, juga nggak berbuat apa-apa. Dari sini pentingnya kita sekarang menyadari bahwa sebetulnya alam ini Tuhan ciptakan tidak semata-mata untuk kepentingan manusia di Samosir. Alam Danau Toba, Pulau Samosir, Tuhan ciptakan, Tuhan punya maksud tersendiri lepas dari orang Batak, lepas dari manusia yang ada di Samosir. Karena Tuhan punya hubungan langsung dengan alam tanpa manusia sekalipun. Jadi tidak bisa kita katakan alam semesta ini ada untuk kepentingan manusia. Enggak. Manusia itu bagian dari alam. Jadi kita ini bagian dari tumbuh-tumbuhan, bagian dari hewan, bagian dari alam ciptaan Tuhan, sesama makhluk. Kita harus berani, hai saudaraku bunga kaktus, Iya. hai saudaraku mangga, pohon mangga, hai saudaraku ikan jahir, hai saudaraku ikan mas, itu semua bagian dari ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Dan kita ini dari tanah, dari debu, hidup dari tanah, dan kembali akan menjadi tanah lagi, menjadi debu. Jadi kita bagian alam. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk memperlakukan alam semena-mena. Sebaliknya, ada panggilan Tuhan kepada kita untuk memelihara alam sekitar kita. Kalau ada orang yang merusak alam, kita harus berani mengatakan stop. Kita harus berani. Berjuanglah untuk itu dengan segala risikonya. Kita harus Artinya berarti Amang Pendeta, berarti bahwa ketika alam itu dirawat, itu akan menjadi berkat bagi orang, sehingga ketika orang menikmati itu dan akhirnya bersama-sama memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Sebenarnya. Karena memang jatuhnya manusia ke dalam dosa membuat alam ikut menderita. Ya. Kan dikatakan akan menumbuhkan semak belukar. Tetapi ketika manusia ditebus oleh Kristus, mati dan bangkit kembali, bukan hanya untuk menebus manusia, tapi juga menebus alam semesta ini. Jadi kebangkitan Kristus itu harus nyata dialami juga oleh alam sekitar kita gitu. Itu sebabnya Kristus katakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baik. Jadi makhluk juga harus ikut merasakan kebangkitan Kristus itu. Jangan menganggap kebangkitan Kristus hanya untuk orang percaya, tidak. Untuk semua manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya. Ya, dunia, alam semesta gitu. Baik, mungkin terakhir Amang, bagaimana pesan Amang Pendeta terkait rencana juga kalau di Pilkada November mungkin ada juga Sinode Agung, KBP akan memimpin pemimpinnya di Desember kalau tidak salah. Bagaimana Amang pesan Amang kepada seluruh jemaat AKBP dan juga para pelayannya? Ya, saya mengundang seluruh jemaat untuk ikut mendoakan sidang Sinode yang akan datang. Kalau saya tidak salah bulan Desember yang akan datang. Kita membawakan semua penyelenggaraan sidang Sinode ini ke dalam tangan Tuhan, dan tidak usahlah kita kasak kusuk kesana kemari seolah-olah sidang Sinode Godang ini hanya soal pemilihan. Enggak, pemilihan itu kan hanya salah satu dari sekian banyak agenda sidang Sinode Godang. Jadi mari kita doakan bersama, kita persiapkan para utusan kita untuk berangkat. Siapapun utusan yang akan pergi, penatua atau pendeta resort, diberangkatkan dengan doa, diberangkatkan dengan pikiran-pikiran dari jemaat bagaimana HKBP ke depan. Jangan cuma diberangkatkan dengan memilih si A dan si B, tapi apa tugas HKBP ke depan, itu yang harus disiapkan dari jemaat-jemaat kepada para utusan. Dan para utusan pada gilirannya akan dengan sukacita menyelenggarakan sinode ini. Dan saya juga menghimbau para peserta Sinode Godang, ingatlah bahwa Anda semua berangkat ke Sinode, didoakan dan dibiayai oleh jemaat, dibiayai oleh persembahan dari janda-janda miskin
tanggung jawablah dengan itu. Jangan nodai dukungan jemaat Kepercayaan ini, jemaat, ya. kepercayaan jemaat ini hanya untuk kepentingan politik gereja, si A, si B yang harus terpilih dan sebagainya. Siapapun yang terpilih, pilihlah sesuai dengan hati nurani, dan siapapun yang terpilih, kita syukuri sebagai anugerah Tuhan buat HKBP. Apakah ada harapan juga dari Abang Pendeta Gomar supaya sinode ini benar-benar murni dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun maupun pemerintah? Kita berharap begitu, tapi kita kan harus realistis. HKBP ini kan besar ya, jadi semua punya kepentingan di dalamnya. Orang-orang di Sumatera Utara yang bukan HKBP juga punya kepentingan dengan HKBP. Pemerintah Sumatera Utara juga punya kepentingan dengan HKBP. Pemerintah pusat juga punya kepentingan dengan HKBP. PGI punya kepentingan dengan HKBP. Oleh karenanya bisa saja ada orang-orang lain yang berupaya mempengaruhi sinode. Itu lumrah saja. Ya. Tinggal soal sekarang bagaimana para peserta sinode ini tidak usah harus melawan itu semua, ya dijalani saja dengan hati nurani masing-masing. Kalau intervensi dalam bentuk halus atau kasar itu selalu terjadi. Baik. Saya juga kan bisa mengintervensi sinode Godang lewat peserta yang ada. 1-2 orang kan saya bisa pengaruhi. Satu paling tidak gitu, 1-2 orang saya itu sudah intervensi. Tapi kan. tetap dijaga kepercayaan jemaat. Ya itulah. Baik. Terakhir mungkin Abang closing statement Abang kepada masyarakat, seluruh masyarakat di kawasan Toba khususnya Kabupaten Samosir, kedepannya baik dari sisi Paskah yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama dan juga pemilihan-pemilihan demokrasi dan juga termasuk juga Sinode Agung. Secara umum Abang silakan. Saya hanya berpesan kepada saudara-saudaraku di Samosir, cukup banyak nyanyian-nyanyian, drama, puisi tentang Samosir yang kita bisa dapat dari Sitor Situmorang, dari Tilhanggul Tom, Nahum Situmorang dan sebagainya. Tapi semua itu yang mereka nyanyikan, yang mereka daraskan, udah tinggal kenangan. Apa ya kita rela? Samosir yang indah itu tinggal kenangan. Saya nggak rela. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk berbenah diri. Jangan tunggu orang lain. Jangan salahkan juga orang lain. Jangan tunggu pemerintah. Jangan salahkan juga pemerintah. Tapi mari kita mulai berbenah. Apa yang bisa kita lakukan? Membenah yang paling kecil sekalipun. Agar tidak ada got yang mampet. Agar tidak ada jalan yang berlobang. Kita bisa benahin itu satu persatu. Kita semua bertanggung jawab. Oleh karena sekali lagi di suasana Paskah ini, saya mengajak kita semua untuk menata kehidupan kita lebih baik lagi. Demi Samosir. Sebagai kepingan sorga yang Tuhan hamparkan di bumi Indonesia ini. Baik. Terima kasih Pendeta Gomar. Semoga diberkati pelayanannya dan PGI semakin menjadi berkat bagi seluruh gereja dan juga bagi jemaat. Terima kasih juga atas kunjungannya ke kantor PGI. Salam kami buat teman-teman di Samosir nanti. Terima kasih Amang. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Amang Pendeta Gomar Gultum terkait tentang pesan-pesan menjelang Paskah dan juga Pilkada yang sudah di depan mata. Semoga apa yang menjadi nyampaian daripada seorang Pendeta Gomar menjadi pesan yang menyejukkan hati dan juga menjadi kekuatan memberikan kekuatan iman bagi seluruh jemaat. Saya Fernandus Tanggang, Green Beta TV, Horas.